Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang ilmu hadis, yaitu sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Definisi hadis itu apa, saudara-saudara atau teman-teman? Definisi hadis itu adalah ulumul hadis atau ilmu hadis merupakan cabang ilmu yang perlu diketahui bersama oleh umat Islam khususnya. Sebagaimana telah kita ketahui, hadis ialah segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum dalam agama Islam. Hadis-hadis dijadikan sumber dalam agama Islam selain Al-Quran. Ulumul hadis ialah berarti ilmu yang pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun lainnya. Maka segala ilmu yang membicarakan masalah hadis pada berbagai aspeknya berarti termasuk ilmu hadis. Di dalamnya terdapat cabang-cabang ilmu hadis. Fase historis sejarah dalam penulisan hadis ialah: 1. Masa Rasulullah SAW, kedua masa sahabat, yang ketiga masa tabi'in, yang keempat masa ketiga abad ketiga Hijriah. Pengertian ilmu hadis riwayah: ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW serta periwayatannya, pencatatannya dan penelitian lafal-lafalnya. Pengertian ilmu hadis dirayat: pengetahuan mengenai hakikat periwayatan atau al-riwayah, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya, dan mengenai keadaan para periwayatnya hadis al-rawi dan syarat-syaratnya, juga mengenai macam-macam hadis yang diriwayatkan al-marwi serta mengenai segala yang berkaitan dengannya. Dari Ibnu al-Affani. Baik, kita akan membicarakan para tokoh dan hasil kajiannya. Dari negara Madinah, yaitu Muhammad Ibnu Syihab al-Zuhri dari tahun 51 sampai 154 Hijriah. Ibnu Syihab wafat tahun 1051 Hijriah. Malik bin Anas dari 93 sampai 179 Hijriah. Dari negara Mekah, Ibnu Jurayj dari tahun 80 sampai 150 Hijriah. Dari Basroh, Hamad Ibnu Salamah tahun 176 Hijriah. Dari Kufah, Sofyan al-Sauri tahun 1061 Hijriah. Baik, teman-teman, kita akan membacakan muhaddis besar abad ketiga Hijriah, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Semua itu adalah muhaddis besar abad ketiga yang sampai sekarang keilmuannya masih bisa dipertanggungjawabkan. Karya-karya kitab hadis yaitu Muwattah karya Imam Malik, Musannaf karya Abdul al-Razak, Musnad karya Ahmad, Kutub al-Sittah. 4 unsur dalam periwayatan hadis. 1. Sanad atau tempat bersandar, yang lebih rincian lagi urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan. Yang kedua, matan, yang artinya tanah yang keras dan naik ke atas, yang berarti perkataan terakhir dari sanad. Yang ketiga, rawi, orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang didengar atau diterimanya dari seseorang. Yang keempat, muharridz, orang yang menukilkan hadis dari suatu kitab atau musnad ke kitab lain. Istilah-istilah dalam ulumul hadis. 1. Hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, takhrir atau sifat akhlak dan fisik. Yang kedua, as-sunnah. As-sunnah yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun takhir
pengajaran sifat perilaku perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudah diangkat menjadi rasul. Yang ketiga adalah khobar. Khobar adalah hadis itu berasal dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan khobar adalah selain dari beliau Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah atsar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Baik teman-teman, inilah cabang ilmu hadis. Yang pertama, ilmu rizal al-hadis, ilmu tentang hal ikwan dan sejarah para rawi dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'a tabi'in, yang berarti sanad. Yang kedua, ilmu jahwa at-tadil, tentang kecacatan atau keadilan seseorang. Yang ketiga, ilmu panil mubamat, yaitu mengenai nama orang yang tidak disebutkan dalam matan atau sanad. Yang keempat, ilmu i'lal al-hadis, membahas sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesohihan hadis. Yang kelima, ilmu gharib al-hadis, menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Yang keenam, ilmu nasik wa al-mansuk, yaitu membahas tentang hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin saling bisa dikompromikan. Nasik yang berarti yang terbukti datang, mansuk yang berarti yang terbukti datang lebih dahulu. Yang ketujuh, ilmu talfiq al-hadis, membahas cara mengumpulkan hadis yang berlawanan lahirnya. 1. Mentaksis makna hadis yang am. 2. Mentadsid hadis yang mutlak. 3. Melihat beberapa banyak hadis itu terjadi. Yang kedelapan, ilmu tasib ba'at tarif, membahas sebab-sebab yang tersembunyi tidak nyata yang dapat mencacatkan hadis. Yang kesembilan, ilmu asbab al-wurud al-hadis, menerangkan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menuturkan sabdanya dan masanya Nabi menuturkan sabdanya itu. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah ilmu mustalah ahli hadis, menerangkan istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Itulah teman-teman penjelasan mengenai ilmu hadis atau sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Mungkin hanya itu yang bisa kami terangkan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.